Hello movie lovers. Film berlatar tahun 62 Masehi di Britania Utara. Milo malam itu terbangun dari tidurnya karena mendengar suara keributan. Dia hanya bisa terdiam ketika melihat pembantaian suku penunggang kuda di Celtic desanya. Tepat di depan matanya, Milo juga menyaksikan keberanian ayah dan ibunya bertempur melakukan perlawanan. Ayahnya tewas dengan gagah berani. Sang ibu yang mencoba melindungi Milo terkena sabetan hingga jatuh bersamanya. Pembantaian itu di bawah pimpinan Quintus Atius Corvus. Milo kecil yang terjatuh lebih memilih tetap berbaring untuk menghindari kekejaman mereka. Milo menatap Corvus dan Prosulus dengan tajam. Dia menyaksikan Jenderal Corvus menebas sang ibu yang tepat berada di depannya. Usai pembantaian, mereka menumpuk mayat-mayat menjadi satu, termasuk Milo yang mereka kira telah tewas. Milo baru berani keluar pada pagi harinya, tak ada yang tersisa di sana. Dia kemudian pergi berjalan tanpa arah hingga ditangkap oleh pedagang budak. 17 tahun berlalu, menunjukkan sebuah tempat pertarungan para gladiator di ibu kota Britania. Milo dewasa yang menjadi orang terakhir dari kaumnya kini telah menjadi pria yang kuat. Mereka menjulukinya The Celt. Dia mampu menghabisi 3 orang lawannya hanya dalam hitungan detik. Hal itu menarik perhatian Croesus, sang pandar gladiator. Croesus membawa Celt ke Pompai. Dalam perjalanan menuju Pompai, sebuah kereta kuda yang dinaiki Putri Sasia terperosok ke lubang. Kudanya terluka hingga tak bisa berdiri lagi. Celt ingin membantu namun dicegah oleh Bellator. Putri Sasia meminta Bellator membiarkannya. Tanpa diduga, Celt membunuh kuda itu di depan sang putri. Mereka semua menganggapnya kejam. Namun berbeda dengan Putri Sasia, Celt melakukan yang terbaik agar kudanya tak menderita. Sasia merasa kagum pada budak yang baru ditemuinya itu. Setibanya di Pompai, Celt dan para budak lainnya diperlakukan layaknya binatang. Mereka langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dalam sel itu seorang gladiator paling kuat bernama Atticus mengamatinya. Belum sempat menyelesaikan makanannya, Celt dihampiri oleh beberapa gladiator berbadan besar. Salah satu dari mereka mengaku adiknya telah terbunuh dalam pertarungan melawan Celt. Perkelahian liar antara mereka tak terhindarkan. Meski ukuran badan Celt lebih kecil, namun dia mampu mengimbangi pertarungan itu. Perkelahian mereka dihentikan oleh Bellator, orang yang bertugas mengawasi para budak. Dia kurang menyukai Celt. Berbeda dengan Croesus yang justru membela Celt ketika akan diberi hukuman oleh Bellator. Di waktu yang sama, Gunung Vesuvius menunjukkan tanda-tanda aktif bersamaan dengan Felix yang sedang membawa Vires, kuda kesayangan Putri Sasia, keluar. Dia tak menyadari bahaya yang mengancam akibat aktivitas gunung api hingga Felix tewas tertelan longsoran tanah yang amblas. Keesokan pagi di sel tahanan, Celt masih bermimpi buruk tentang pembantaian di masa kecilnya. Dia dikagetkan oleh penjaga yang membangunkan para budak. Atticus yang berada satu sel dengannya menanyakan siapa nama asli Celt. Namun Celt enggan menjawab karena dia merasa nama tak lagi penting, karena cepat atau lambat mereka akan saling bunuh. Para budak dikeluarkan oleh amphitheater untuk latihan sebelum pertarungan hari besok. Atticus sang juara bertahan akan mendapatkan kebebasan jika besok dia memenangkan pertarungan terakhirnya. Dari atas, Croesus mengatakan telah menemukan lawan yang seimbang untuk Atticus, yang tak lainnya adalah Celt. Celt dan Atticus kemudian latihan bertarung. Latihan itu berubah memanas karena kemampuan bertarung mereka seimbang. Dari belakang Celt, seorang gladiator mencoba membunuhnya, namun usaha itu digagalkan oleh Atticus. Setelah kembali ke dalam sel, dia penasaran kenapa Atticus menyelamatkannya. Menurut Atticus, seorang gladiator tak pantas dibunuh dari belakang. Atticus mengatakan yang boleh membunuh Celt hanya dirinya pada pertarungan besok. Di pelabuhan, kapal-kapal pasukan Roma mulai bersandar. Kedatangan Senator Corvus dan pasukannya untuk memenuhi undangan Severus ayah Sasia. Dia mengundangnya agar Kaisar Roma bersedia berinvestasi untuk pembangunan Pompai. Severus dan Aurelia istrinya kemudian mengunjungi Senator Corvus yang telah mendirikan tenda bersama pasukannya. Dalam pertemuan itu, Senator menanyakan pada Severus kenapa semua penduduk di Pompai memalingkan wajah ketika dia lewat. Severus berusaha menutupi dengan mengatakan itu hanyalah perlawanan kecil dari kaum minoritas yang menentang rencananya. Beberapa waktu kemudian, Putri Sasia mendapati Vires berlari kencang kembali ke istana tanpa Felix. Melihat Vires ketakutan, Aurelia menyadari ada sesuatu akan terjadi. Malam harinya para budak dibawa ke tempat perayaan penyambutan Senator.
Di tempat itu, Putri Sasya memandangi Selt yang jadi pajangan bersama Attisus. Belum puas memandangi Selt, ayahnya datang menghampiri. Dia meminta Sasya untuk mengantarkan minuman kepada Senator Corvus. Severus kaget ketika mengetahui putrinya telah mengenal Corvus. Severus baru menyadari bahwa senator itu mengincar Sasya. Sasya meyakinkan ayahnya dia bisa menjaga diri. Corvus meminta Sasya menjadi istrinya dan ikut ke Roma. Sasya dengan tegas menolak dan meninggalkan Corvus begitu saja. Tak lama kemudian Gunung Vesuvius kembali aktif. Aktivitas gunung itu menyebabkan gempa di kota Pompai. Hal itu membuat Vires dan kuda-kuda lain ketakutan. Putri Sasya langsung meminta Bellator membawa Selt mengikutinya. Setibanya di kandang kuda, Sasya memohon pada Selt untuk menenangkan Vires. Selt bersedia membantu, namun dia harus masuk sendirian. Bellator tak mengizinkan karena khawatir Selt akan kabur. Namun Sasya memerintahkan Bellator untuk mengizinkannya. Masuklah Selt ke dalam. Dia berhasil menenangkan Vires. Putri Sasya kemudian masuk. Dari luar, Bellator mulai memanggil karena sudah lama Sasya tak kunjung keluar. Putri Sasya mengatakan jika para penjaga melihat Selt menunggangi kuda itu, mereka akan menghukumnya. Mendengar itu, bukannya turun, Selt malah mengajak Putri Sasya naik bersamanya. Mereka lalu keluar dari sana. Selt membawa Sasya menuju atas bukit. Selt menghentikan laju kudanya. Tak lama kemudian, para pasukan datang mengejar. Sasya memerintahkan Selt pergi agar dia bebas dan tak lagi menjadi budak. Namun Selt tak mau, karena itu akan berdampak buruk pada Sasya. Senator yang terbakar api cemburu berniat membunuh Selt. Putri Sasya memohon ampunan untuk Selt pada Senator. Senator akhirnya tak membunuh Selt, namun tetap memberikan hukuman 15 cambukan padanya. Dalam sel tahanan, Selt dan Attisus yang bernasib sama mulai akrab. Keluarga mereka sama-sama dibunuh oleh orang Roma. Selt selalu memberitahu Attisus nama aslinya adalah Milo. Hari pertarungan tiba, semua orang berkumpul di amfiteater. Dalam arena, Croesus melihat retakan-retakan besar pada atap dan dinding akibat gempa. Dia memberitahukan hal itu pada Severus dan meminta pertandingan ditunda. Namun Severus menolak. Dia yakin bangunan yang sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun itu akan kuat menahan gempa. Di arena, para gladiator disiapkan untuk pertarungan. Karena dirantai di tengah-tengah arena, ternyata Senator Corvus telah mengatur ulang peraturan pertandingan dengan tujuan agar Selt terbunuh. Attisus protes pada Bellator karena seharusnya dia bertarung sendirian untuk kebebasannya, namun Bellator tak menggubrisnya. Senator Corvus membuka pertarungan gladiator itu. Corvus yang telah mengubah pertarungan menjadi pembantaian, mengatur skenario para gladiator berperan menjadi kaum Celtic yang akan dibantai oleh para prajurit Roma. Benar saja, puluhan gladiator yang berperan menjadi prajurit menyerang 6 orang dalam keadaan dirantai. Pertarungan menjadi sangat brutal. Mereka yang hanya 6 orang keteteran melawan banyaknya musuh yang menyerang bersamaan. Di sisi lain, Corvus mengancam jika Sasya tak mau menikah dengannya, maka seluruh keluarganya akan digantung. Attisus lalu merobohkan tiang yang mengikat mereka. Sedangkan Selt menghabisi sisa prajurit dengan menunggangi kuda, hingga mereka semua berhasil dibantai. Selt kemudian mematahkan lambang elang kebanggaan Roma, lalu melempar tombaknya pada Corvus. Corvus lalu memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Selt. Namun Sasya membela dengan alasan jika Selt tewas, maka perlawanan revolusi akan terjadi karena rakyat menganggap Selt tewas dengan mulia. Corvus kemudian memerintahkan Prosulus agar menahan Sasya di villa. Lalu Prosulus diperintahkan bertarung melawan Selt. Pertarungan berlangsung tak seimbang. Selt diberi pedang tumpul untuk melawan Prosulus. Tak lama berselang, gempa kembali terjadi, disusul letusan gunung Vesuvius. Seluruh bangunan hancur dan tanah membelah. Selt dan Prosulus jatuh ke bawah. Pertarungan antara mereka berdua kembali berlanjut, namun Selt tak bisa mengimbangi Prosulus hingga akhirnya Selt membebaskan para budak. Prosulus yang ketakutan akhirnya kabur meninggalkan mereka. Di sisi lain, Aurelia meminta suaminya untuk membunuh Corvus yang masih pingsan untuk menyelamatkan putrinya. Namun tiba-tiba Corvus bangun dan menyerang balik Severus. Selt dan Attisus kembali ke arena. Mereka mendengar teriakan Aurelia. Aurelia kemudian meminta Selt untuk menyelamatkan Sasya yang ditahan di villa dekat kaki gunung Vesuvius. Selt langsung bergegas menuju villa, sedangkan Attisus yang ingin mendampinginya tak diizinkan oleh Selt. Dia meminta Attisus untuk menunggu di dermaga. Di villa, Sasya tak bisa keluar karena prajurit penjaga membawa kunci ruangan itu.
sedangkan bangunan villa sudah mulai roboh dan terbakar. Tak lama kemudian Selt datang mengeluarkan Saskia. Bangunan villa mulai longsor ke laut hingga menewaskan saudari Saskia. Kapal-kapal yang telah berlayar pun tak luput dari amukan gunung Vesuvius. Letusan gunung semakin dahsyat hingga menyurutkan air laut dan menciptakan gelombang tsunami yang sangat tinggi. Semua orang di sana tersapu bersih gelombang tsunami itu. Hanya mereka yang berhasil masuk ke dalam benteng bisa selamat. Selt, Saskia, dan Atticus memutuskan kembali ke arena untuk mengambil kuda karena pelabuhan telah hancur, sedangkan jika mereka lari ke arah bukit, jaraknya terlalu jauh. Sesampainya di arena, Saskia mendekati jasad orang tuanya. Selt dan Atticus mencari kuda ke bawah. Ternyata, di atas Saskia ditangkap oleh Corvus. Dia membawanya pergi. Datanglah Selt dan Atticus. Corvus pergi dengan keretanya, sedangkan para prajurit menghalangi mereka berdua. Atticus meminta Selt pergi menyusul Saskia. Dia yang akan melawan Prosulus sendirian. Selt mengejar Corvus menggunakan Vires. Dalam arena, Prosulus hampir memenangkan pertarungan, namun Atticus berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Prosulus. Ketika Corvus yang membawa Saskia menabrak batu lalu terjatuh, Selt langsung mendekati Saskia. Tiba-tiba dari belakang, Corvus menyerang. Mereka bertarung hingga akhirnya Corvus diborgol oleh Saskia. Selt dan Saskia meninggalkannya di sana. Letusan gunung menghancurkan Pompeii. Selt dan Saskia tengah berkuda menghindari bencana itu akhirnya terjatuh. Karena Vires tak cukup cepat membawa dua orang, Selt meminta Saskia untuk pergi. Namun Saskia tak mau. Dia malah mengusir kudanya dan memilih tinggal bersama Selt. Di sisi lain, letusan gunung Vesuvius semakin mendekati. Mereka memutuskan untuk tetap bersama.